surat sama ayatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah Mazmur, bunyinya itu sama kayak di Al-Quran. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan hewan yang berkuku tajam, yang bertaring. Itu tuh ada bunyinya di Al-Quran juga, tapi saya juga lupa di Al-Quran tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir, di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya, tapi kenapa tetap makan gitu. Saya nanya sampai ke guru agama, teman-teman sekolah itu bilang itu kitab yang lama, kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir, kitab kok bisa direvisi. Makanya di situ yang bikin kayaknya masuk ke Islam lebih bagus. Jadi Shalom teman-teman semuanya. Saya mendapatkan sebuah video di mana seorang perempuan sedang menjelaskan prosesnya meninggalkan agama Kristen dan memeluk agama Islam. Dia menjelaskan bahwa di dalam Alkitab melarang orang makan babi, tetapi orang Kristen kenapa makan daging babi? Dan topik ini mendorong dia untuk berdiskusi dengan pendetanya, namun pendetanya menjawab bahwa perjanjian lama tidak dipakai lagi, yang sekarang dipakai adalah perjanjian baru. Kesimpulan anak ini adalah, kok bisa kitab suci direvisi? Ya kan? Menurut saya teman-teman, ini bukan sebuah alasan yang bisa diterima. Karena yang fundamental dalam kekristenan adalah keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang paling fundamental. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan karena makanan. Keselamatan tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Nah, ini yang fundamental. Tidak ada jalan lain ke surga selain Tuhan Yesus Kristus. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa ya, kalau tidak melalui aku. Ini kata-kata Yesus Kristus. Artinya begini teman-teman, anak ini memberikan sebuah alasan yang tidak fundamental. Dan alasan itu membuat dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya adalah fundamental, yaitu pribadi Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan itu sendiri. Menurut saya teman-teman, anak cewek ini mungkin dulu di agama Kristen dia tidak pernah belajar tentang doktrin Kristen, ya kan? Sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa kok bisa kitab suci atau Alkitab kok direvisi. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau dia pintar, dia tidak seharusnya memberikan pertanyaan itu dan pernyataan apakah kok bisa kitab suci direvisi. Ya kan teman-teman, keselamatan tidak datang dari kau makan apa, mau makan babi kek, mau makan tikus kek, mau makan kucing kek, itu tidak akan memberikan keselamatan kepadamu, namun memberikan efek tidak baik kepada tubuhmu kalau kebanyakan makan. Tapi apakah makan babi itu menghambat seseorang untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus? Tidak. Karena larangan tidak makan babi di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu tidak ada hukumannya. Coba teman-teman baca, tidak ada. Tidak ada. Lalu kok bisa dia meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena alasan tadi? Ini kan sangat lucu, ya kan? Kalau dia berbicara kok bisa kitab suci direvisi, dan dia persoalkan kok bisa firman Allah direvisi. Sekarang saya mau tanya, teman-teman muslim selalu beranggapan bahwa Al-Quran adalah kitab penyempurna, ya kan? Yang dia sempurnakan adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Pertanyaan yang sama akan saya berikan, kok bisa
firman Allah bisa disempurnakan seperti itu? Kalau kita mau merujuk kepada alasan cewek tadi. Ini kan pada akhirnya jadi blunder. Dia meninggalkan kekristenan karena dia beranggapan bahwa kitab suci bisa direvisi. Sedangkan teman-teman muslim memiliki paham yang seperti tadi. Kitab Al-Quran itu menyempurnakan semua. Kok bisa seperti itu? Allah pernah berfirman, tapi pada akhirnya diberfirman lagi untuk menyempurnakan firman-firman sebelumnya. Kan jadi tidak masuk akal. Maksud saya begini, ya buatlah sebuah alasan yang bisa diterima seperti itu. Alasan yang fundamental, kenapa kau meninggalkan Kristen dan memeluk Islam. Kasih alasan yang masuk akal dan memang itu fundamental dalam hidupmu, sehingga membuatmu mengambil keputusan untuk meninggalkan Kristen dan masuk agama Islam. Saya setuju aja, setiap orang berhak untuk memeluk keyakinan. Mau beragama, mau Islam kek, mau Hindu kek, mau Kristen kek, mau Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, apapun itu masuk aja, suka-sukamu. Yang penting kasih alasan yang masuk akal. Jangan buat alasan yang seakan-akan menyudutkan agama sebelumnya. Itu tidak boleh. Ya kan? Silakan saja meninggalkan Kristen, tapi jangan buat alasan yang kesannya itu menyudutkan agamamu sebelumnya. Karena pahammu yang tidak sampai, bukan salah kitab suci itu. Otakmu yang tidak sampai untuk memahami semuanya itu. Ya teman-teman, silahkan kamu bebas memilih keyakinan, tapi jangan saling menjelek-jelekkan satu sama yang lain. Karena sekarang kecenderungannya adalah Islam masuk Kristen. Pada akhirnya dia membuat statement yang pada akhirnya dalam tanda kutip memojokkan agamanya sebelumnya. Kristen masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia membuat statement-statement yang pada akhirnya memojokkan agama Kristen, agama yang dia anut sebelumnya. Ini kan sesuatu yang tidak dewasa. Kita tidak dewasa kalau kita masih melakukan hal-hal konyol seperti itu. Oke teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.